Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Asmarjisa. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Rian Asmarjisa dan rekan saya yaitu Reisya, dan ada pun rekan saya yang ketiga yaitu Rina Sahibur Simbolon, dan ada pun rekan saya yang terakhir yaitu Purnamasari Simamora. Baiklah, adapun di sini kami ingin memberikan sedikit penjelasan dan mempresentasikan tentang penilaian kinerja dan pemeliharaan karyawan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memberikan pengertian penilaian kinerja. Adapun menurut Rington dan Hall di tahun 1995 yang menyatakan bahwa prestasi kerja dilihat dari sebagai hasil interaksi antara kemampuan individual dan motivasi. Adapun menurut Mondi dan No di tahun 1990 mendefinisikan penilaian prestasi kerja sebagai sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik untuk mereviewkan, mengevaluasi kinerja pegawai. Sedangkan Irawan di tahun 1997 berpendapat bahwa penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja. Adapun prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara bertahap ataupun berskala untuk membuat karyawan memandang dirinya sendiri seperti apa adanya, mengenali kebutuhan perbaikan kinerja, dan untuk berperan serta dalam membuat rencana perbaikan kinerja. Baiklah, adapun tujuan dari penilaian kinerja yang mana menurut Faisal Rifai di tahun 2004 mengemukakan suatu perusahaan untuk penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu yang pertama, manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa yang akan datang. Adapun yang kedua yaitu memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan untuk pengembangan karir dan memperkuat kualitas hubungan antara manajer dan yang bersangkutan. Selain dua alasan pokok di atas, Faisal Rifai juga berpendapat bahwa penilaian kinerja dapat digunakan untuk yang pertama yaitu mengetahui pengembangan, mengambil keputusan administratif, dan yang ketiga yaitu keperluan perusahaan, dan adapun yang keempat yang terakhir yaitu dokumentasi. Materi selanjutnya yaitu evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai keterampilan dan kemampuan karyawan terkait dengan rencana pengambilan keputusan. Membantu dalam menentukan keputusan administratif, yaitu seperti kenaikan gaji berdasarkan hasil penilaian. Fungsi formatif bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan memfasilitasi keinginan mereka untuk berkembang. Selain itu, memberikan umpan balik yang jelas dan tepat sasaran sangat penting untuk komunikasi yang efektif, di mana pengelolaan berdasarkan tujuan melibatkan penetapan target dan sasaran yang disepakati. Diikuti dengan evaluasi berdasarkan kesepakatan bersama. Evaluasi kinerja mencakup aspek-aspek seperti dokumentasi, peningkatan kinerja, penyesuaian kompensasi, pelatihan, pengembangan, dan perencanaan karir. Adapun aspek-aspek yang dinilai, menurut Faisal Rifai mengidentifikasikan 3 aspek penilaian kinerja, yaitu kemampuan teknis, pemahaman konseptual, dan keterampilan interpersonal. Di mana kemampuan teknis melibatkan penggunaan pengetahuan, metode, dan alat untuk tugas bersama dengan pengalaman dan pelatihan yang diperoleh. Sedangkan kemampuan konseptual berkaitan dengan pemahaman kompleksitas perusahaan dan penyesuaian peran individu dengan operasi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan keterampilan interpersonal yaitu meliputi kerja tim, motivasi, negosiasi, dan banyak lagi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja, yaitu mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan berhubungan dengan rencana pengambilan keputusan yang bersifat administratif. Sebagai contoh, hasil dari penilaian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan gaji pegawai yang dinilai fungsi formatif berkaitan dengan rencana untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan memfasilitasi keinginan pegawai untuk meningkatkan kemampuan
mereka. Memberikan feedback bagi pegawai agar efektif, maka masukan yang diberikan kepada pegawai harus jelas, tepat, dan tepat sasaran. Selanjutnya, manajemen by objektif menentukan target dan tujuan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada hal-hal yang sudah disetujui bersama. Selanjutnya, kegunaan penilaian kinerja. Bahwa kegunaan penilaian kinerja ditinjau dari berbagai perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen SDM, yaitu yang pertama dokumentasi, posisi tawar, perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi, pelatihan dan rencana pembayaran. Selanjutnya, aspek-aspek yang dinilai. Faisal Rifai mengemukakan aspek-aspek yang dalam penilaian kinerja dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab sebagai seorang karyawan. Yang ketiga, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya itu beberapa sumber penilaian kinerja, proses pengelolaan atau evaluasi kinerja paling mungkin untuk berhasil apabila ada beberapa poin, yaitu yang pertama, semua pihak memahami sepenuhnya tujuan penilaian atas diri sendiri. Yang kedua itu ada karyawan terlatih dalam pelaksanaan penilaian diri sendiri. Yang ketiga itu manajer dan karyawan memahami peran masing-masing dalam sebuah pertemuan evaluasi dan bagaimana harus dilaksanakan. Yang keempat, baik manajer maupun karyawan telah menerima pelatihan dalam melaksanakan evaluasi, terutama dalam hal metode pemecahan masalah secara bersama. Dan yang kelima itu ada penilaian atas diri sendiri ditunjukkan untuk motivasi di masa datang dan pengembangan diri karyawan, sehingga tidak sekedar digunakan sebagai basis untuk menyingkirkan masalah yang telah lalu, meskipun harus diakui bahwa analisis rencana tindakan bagi peningkatan tindakan tersebut kemudian dibicarakan dengan bosnya, manajer, dan dimasukkan ke dalam sasaran bagi tahun yang mendatang. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4 tentang penilaian kinerja dan pemeliharaan karyawan. Apabila ada kesalahan, saya dan teman-teman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya itu ada metode-metode pemeliharaan. Pemeliharaan metode yang tepat sangat penting supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Manajer yang cakep akan menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemelihara keamanan, kesehatan, dan sikap loyal karyawan hendaknya dengan metode efektif dan efisien supaya manfaat yang optimal tercapai. Metode-metode pemeliharaan itu ada 5 poin juga. Poin pertama itu ada komunikasi, poin kedua itu ada insentif, poin ketiga itu ada kesejahteraan karyawan, poin keempat itu ada kesadaran dan keselamatan kerja, dan poin kelima itu ada hubungan industrial Pancasila. Selanjutnya itu ada syarat-syarat dan manfaat penilaian kinerja. Yang pertama itu atau A itu input atau potensi. Yang kedua atau B itu adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan mereka. Yang ketiga atau C pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahan pegawai. Manfaat bagi penilai, supervisor atau manajer. Bagi penilaian manfaat pelaksanaan penilai kinerja antara lain kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen. Selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja baik manajer maupun karyawan. Yang keempat itu atau D manfaat bagi perusahaan. Manfaat penilaian antara lain meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan, meningkatkan pandangan menyangkut tugas karyawan. Asas pemeliharaan juga ada 5 poin. Poin yang pertama itu asas manfaat dan efisiensi. Yang kedua itu asas kebutuhan dan kepuasan. Poin ketiga itu asas keadilan dan kelayakan. Poin keempat itu ada asas peraturan legal, dan yang poin kelima ada asas kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada pentingnya pemeliharaan atau maintenance. Karyawan harus mendapatkan perhatian yang sesungguh-sungguh dari manajemen. Karena jika pemeliharaan karyawan itu kurang mendapat perhatian, akibatnya semangat kerja, sikap dan loyalitas karyawan akan menurun. Absensi dan turnover meningkat, disiplin akan menurun. Sehingga pengadaan pengembangan kompensasi dan pengintegrasian yang telah dilakukan dengan baik dan biaya yang besar kurang berarti untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Agar penilaian kinerja tidak bias dan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan, maka perlu ditetapkan, disepakati, dan diketahui faktor-faktor yang akan dinilai atau dievaluasi sebelumnya sehingga karyawan lebih termotivasi. Manfaat penilaian kinerja itu
bagi semua pihak adalah agar mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Rifai mengemukakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian kinerja antara lain manfaat bagi orang yang dinilai atau karyawan, bagi karyawan yang dinilai manfaat penilaian kinerja antara lain. Yang pertama itu meningkatkan motivasi. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan.